Baiklah, pada praktikum hari ini yaitu tentang amfibi. Abang akan menjelaskan sedikit tentang amfibi. Amfibi adalah hewan vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Mungkin adik-adik bertanya, hewan apa yang dipakai dalam amfibi ini? Yaitu katak. Tujuan pada praktikum ini untuk mengamati morfologi pada katak. 2. Untuk mengamati organ dalam kafum oris. 3. Untuk mengamati alat-alat fiskal pada katak. Mari kita lihat morfologi pertama pada katak. Dari ujung mulut sampai pangkal truncus itu disebut caput. Dari pangkal truncus sampai kloaka ini disebut truncus atau badan atau tubuh. Dari kloaka sampai ke jari ini ekstremitas. Pada bagian caput itu terdapat 4 bagian, yaitu rima oris atau disebut dengan bibir, kafum oris atau mulut, organon visus mata, dan ada juga organon visus ini terbagi menjadi 2, yaitu pelupuk mata atas ini yang disebut juga dengan palpebra superior, dan pelupuk bawah-bawah ini disebut juga palpebra superior. Yang ketiga terdapat membran timpani atau gendang telinga. Ini adalah membran timpani. Yang terakhir, keempat adalah nares eksterna atau disebut juga lubang hidung yang terletak di atas mulut. Ini adalah lubang hidung. Setelah caput itu ada truncus atau tubuh. Di sini dijumpai muara dari organ ekskretori atau organ reproduksi. Ini adalah organ ekskretorinya atau organ reproduksinya. Setelah truncus itu ada ekstremitas. Ekstremitas dibagi menjadi 2, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Pada ekstremitas anterior ini terdiri dari 4 bagian, yaitu branchium atau lengan atas. Ini adalah branchium atau lengan atasnya. Dan ada antebrachium. Ini adalah antebrachiumnya, lengan bawah. Dan ada manus atau telapak tangan. Ini adalah telapak tangan. Dan ada jari-jari atau digiti. Ini adalah jari-jari atau digiti. Setelah ekstremitas anterior itu ada ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior itu terdiri dari femur, paha, krus, betis, pes atau telapak kaki, dan digiti, jari. Setelah itu ada kafum oris atau disebut juga mulut. Pada mulut atau kafum oris itu terdapat labium superior atau bibir atas. Ini ada labium inferior bawah atau bawah ini. Dentis maximilla atau gigi atas. Ini yang di dalam. Dan ada dentis os vomer, gigi bawah. Ini yang ada di bawah. Ada ligua atau lidah. Ini. Dan ada tubae dan esophagus atau pangkal tenggorokan dan kerongkongan yang ada di dalam mulut atau kafum oris tersebut. Dan ada nares eksternal atau hidung dalam. Ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagian anatomi. Anatomi pada katak terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian sistem pencernaan atau tractus digestivus dan sistem reproduksi atau urogenitalis.
Kita masuk kepada sistem pencernaan pada kata, yaitu terdiri dari cavum oris atau mulut, esophagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, intestinum tanue atau usus halus, intestinum cramus atau usus besar, dan terakhir kloaka. Baiklah, dimulai dari rongga mulut. Rongga mulut atau dikenal dengan istilah cavum oris dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk V. Terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah. Di bagian rongga mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa, seperti serangga kecil yang dibasahi dengan air liur atau saliva. Fungsi dari rongga mulut untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Selanjutnya, makanan masuk ke kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan pada amfibi tidak panjang, melainkan pendek. Fungsi dari kerongkongan kata atau amfibi tersebut sebagai penghantar makanan dari rongga mulut atau cavum oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung atau ventriculus. Lambung berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Lambung pada kata dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Fungsi lambung juga sebagai pemecah makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Selain itu, lambung kata menghasilkan enzim-enzim, yaitu terdiri dari pepsin, tripsin, eripsin untuk protein, lipase untuk lemak dan asam amino. Selanjutnya, usus halus. Usus halus pada kata dibedakan menjadi tiga macam, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Selanjutnya, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusuknya sisa makanan. Kemudian, sisa makanan dan air tersebut akan didorong langsung menuju ke rektum dan berakhir ke kloaka. Selanjutnya, terakhir, kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan dan pembuangan urin dan sebagainya. Sistem reproduksi pada kata, di mana pada dua jenis kata, yaitu katak jantan dan katak betina. Yang pertama, organ reproduksi katak jantan. Organ reproduksi katak jantan itu terdiri dari sepasang testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Testis katak berbentuk oval, berwarna kuning, dan terletak di atas ginjal. Sel sperma yang dihasilkan oleh testis disalurkan melalui vas deferens menuju ke ginjal. Sel sperma ini nantinya akan dikeluarkan bersama urin melalui kloaka. Pada kata, terdapat organ yang dinamakan vestigial oviduct. Bagian tersebut memiliki struktur yang mirip oviduct pada katak betina. Akan tetapi, pada katak jantan, organ ini tidak berfungsi dalam sistem reproduksi. Selanjutnya, organ reproduksi katak betina. Organ reproduksi katak betina terdiri atas sepasang ovarium. Ovarium katak terletak pada bagian belakang rongga tubuh dan diikat oleh penggantungnya yang disebut mesovarium. Ovarium pada katak betina berfungsi untuk menghasilkan ovum. Apabila telah matang, ovum tersebut akan ditampung oleh suatu corong yang dinamakan infus bulum. Oviduct katak betina terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantong kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilapisi selaput telur atau membran vitelin. Kita masuk ke sistem reproduksi katak atau amfibi. Katak melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Posisi katak jantan menempel dan menekan perut katak betina ini dinamakan amplexus. Posisi tersebut dapat berlangsung dalam beberapa jam, bahkan berhari-hari lamanya.
Proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan mengeluarkan spermanya dalam jumlah banyak. Sel telur dan sel sperma yang sudah melebur tersebut kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang terbentuk akan dilindungi oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpulan telur. Embrio kemudian akan berkembang menjadi berudu dan selanjutnya berudu mengalami diferensiasi bentuk menjadi katak. Terima kasih.